Baik, perkenalkan nama saya Maria Selviana Nainoe, Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa gangguan yang terjadi pada anak rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Keterlambatan perkembangan terjadi ketika anak mengalami tumbuh kembang fisik, emosional, sosial, dan kemampuan komunikasi yang lebih lambat dibanding yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan anak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan keterampilan baru dibanding kebanyakan anak lainnya. Beberapa keterlambatan dapat mempengaruhi fisik, kognitif, komunikasi, sosial, emosional, dan perilaku keterampilan pada anak. Beberapa jenis keterlambatan perkembangan pada anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlambatan kognitif. Keterlambatan kognitif dapat mempengaruhi fungsi intelektual, mengganggu kesadaran, dan menyebabkan kesulitan dalam belajar. Selain itu, anak juga mengalami kesulitan berkomunikasi dan bermain dengan orang lain. Keterlambatan kognitif dapat terjadi pada anak yang mengalami cedera otak karena infeksi seperti meningitis yang dapat menyebabkan pembengkakan di otak yang dikenal sebagai encephalitis. Di samping itu, Down syndrome juga dapat meningkatkan risiko terjadi keterlambatan kognitif. Yang kedua, keterlambatan motorik atau gerak. Keterlambatan pada keterampilan motorik akan mengganggu kemampuan anak untuk mengendalikan otot di lengan, kaki, dan tangan. Keterlambatan perkembangan motorik pada bayi ditandai dengan gejala kesulitan berguling atau merangkak. Sementara, anak yang lebih besar akan sulit melakukan pekerjaan dasar seperti memegang benda-benda kecil atau menyikat gigi. Keterlambatan motorik pada anak dapat disebabkan oleh achondroplasia, kondisi genetik yang menyebabkan anggota gerak lebih pendek sehingga mempengaruhi otot seperti cerebral palsy atau distrofi otot. Yang ketiga, keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku. Keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku disebabkan oleh perbedaan otak dalam memproses informasi atau bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, kemampuan anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain akan terganggu. Yang keempat, keterlambatan berbicara. Seringkali anak dengan keterlambatan perkembangan akan mengalami keterlambatan bicara secara reseptif dan ekspresif. Gangguan bahasa reseptif merupakan kondisi di mana seseorang anak mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata yang diucapkan orang lain. Anak menjadi sulit dalam mengidentifikasi warna, bagian tubuh, atau bentuk-bentuk.
Sementara, anak lainnya juga mengalami gangguan bahasa ekspresif yang ditandai dengan kurangnya kosakata dan kalimat rumit yang dimiliki untuk anak seusianya. Anak menjadi lebih lambat dalam bercakap, berbicara, dan membuat kalimat. Keterlambatan ini dapat terjadi karena penyebab fisiologis seperti kerusakan otak, sindrom genetik, atau gangguan pendengaran. Selain itu, keterlambatan berbicara juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kurangnya stimulasi. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan tersebut, yaitu orang tua perlu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pemberian ASI, gizi yang sesuai, pengobatan, rekreasi dan bermain, kebersihan individu dan lingkungan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan akan stimulasi mental untuk proses belajar anak. Baik, hanya itu beberapa gangguan yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.